Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dan akan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa dan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2013 yang lalu, media sosial Weibo di Cina memposting berita tentang Presiden Xi Jinping yang antri untuk membeli makanan di restoran Kinfeng. Presiden Xi Jinping antri sendiri, membayar sendiri, membawa nampan ke salah satu meja dan menyantap hidangan untuk makan siangnya. Ia tidak menerobos antrian, tapi ia mentaati aturan yang ada di restoran tersebut untuk antri sebagaimana orang-orang lain juga yang antri untuk membeli makanan. Betapa luar biasanya sikap dari seorang presiden yang mau mengikuti aturan yang ada. Dalam ayat ini, Matius 3, 13-17, tertulis tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, tapi mau mentaati aturan yang Ia sudah tetapkan. Tertulis di situ, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam ayat-ayat ini saudara kita melihat Trinitas Allah dinyatakan. Ada Allah Bapa yang bersuara dari sorga. Ada Allah Roh Kudus yang dinyatakan turun seperti burung merpati. Dan ada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus tidak memutarbalikkan aturan. Dia tidak menerobos aturan yang ada, yang ditetapkan. Tapi dia menuruti apa yang sudah ditetapkan dan diatur olehnya sebagai Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mau merendahkan diri dan menggenapi apa yang dituntut dari manusia oleh Allah melalui baptisan pertobatan. Ia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan sebaliknya. Dalam kondisi saat itu Yohanes Pembaptis hendak menolak, tapi Tuhan Yesus katakan, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Kalau Allah sendiri dalam keadaannya sebagai manusia mau merendahkan dirinya, mengapa kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapannya untuk menggenapi kehendaknya di hidup kita? Seringkali kita merasa diri kita terlalu tinggi, terlalu terhormat untuk merendahkan diri. Kita merasa diri kita
yang paling tinggi di antara manusia, sehingga kita tidak mau mentaati, kita tidak mau merendahkan diri. Ketaatan kepada Allah hanya bisa terjadi kalau kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan salah satu kunci faktor yang dapat membuat kita rela untuk tunduk dan berserah kepada kehendak Tuhan. Mari miliki kerendahan hati dan kerelaan untuk menuruti perintah dan ketetapan Tuhan di hidup kita. Secara khusus, bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum dibaptis, mari lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Genapkan seluruh kehendak Allah dengan memberikan diri untuk dibaptis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau rendah hati, dalam keadaan sebagai manusia Engkau telah menunjukkan teladan bagaimana Engkau sendiri mentaati akan firman-Mu. Engkau menggenapi seluruh kehendak-Mu dengan memberi diri dibaptis, sekalipun sebenarnya Engkau adalah Allah sendiri. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan sesama kami. Ajar kami untuk tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak merasa diri hebat, dan tidak mencari-cari kehormatan dari dunia ini. Tapi tolong kami supaya kami selalu bersikap rendah hati seperti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu taat, menggenapi akan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami kerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan. Alirkan kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh yang sakit. Dan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna dan pemulihan secara jasmani. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, dan apapun juga. Lawat setiap kami Tuhan dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dalam situasi keadaan hari-hari ini, agar tetap ada damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan. Pelihara setiap kami, pelihara bangsa kami dengan anugerah-Mu. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa. Jamah setiap hati untuk percaya kepada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna, menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.